Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Saya ucapkan salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Sugiotu, Namo Buddhaya. Dan sampai dengan pada pertemuan kita kali ini dalam mata kuliah filsafat Buddhis, kita akan membahas tentang epistemologi Buddhis. Dan mari kita diskusikan, mari kita uraikan materi bersama-sama. Pangeran Siddhartha dalam rangka atau dalam proses pencarian akan kebenaran tentang keberadaan atau eksistensi manusia yang didorong oleh keingintahuannya untuk terbebas dari penderitaan dan segala sesuatu yang tersirat di dalamnya. Dan dikatakan atau diceritakan bahwa Pangeran Siddhartha setelah meninggalkan istana, beliau mengunjungi guru demi guru untuk mempelajari segala hal yang dapat diperolehnya. Beliau menjadi amat fasih dalam berbagai filsafat dan praktek-praktek religius yang ada pada masa itu. Kebudayaan bertapa atau samana yang populer pada waktu itu di lembah Sungai Gangga, dan sejak masa mudanya Pangeran Siddhartha telah mendapat latihan-latihan meditasi, yoga. Kemudian selain itu, dua gurunya yang terakhir yaitu Alara Kalama dan Udakara yang memberikannya latihan yang berhubungan dengan hal-hal spiritual sebelumnya, dan pada akhirnya mencapai penerangan, dikatakan telah melatihnya dalam seni meditasi yoga atau kontemplasi. Pada waktu itu, beliau atau Pangeran Siddhartha menerima meditasi yoga dan karenanya telah menyadari akan adanya kekuatan ekstrasensorik yang dapat dikembangkan dengan cara-cara tersebut. Pangeran Siddhartha juga telah menyadari akan keterbatasan persepsi indria sebagai sumber pengetahuan, dan kontemplasi yoga dan juga kekuatan ekstrasensorik juga memiliki keterbatasan kemampuannya. Teman-teman mahasiswa, dalam pembahasan sebelumnya, yaitu pada materi pertemuan tentang latar belakang sejarah filsafat Buddha, pada pertemuan lalu, telah diuraikan bahwa para pemikir-pemikir sebelum Buddha dapat digolongkan dalam 3 kelas, yaitu tradisional, rasional, dan eksperiensial, berdasarkan penitikberatan pada apa yang dilakukan dalam menempuh jalan untuk mengetahui atau tahu atau untuk mencapai pengetahuan. Selanjutnya dikatakan bahwa kaum tradisional menurunkan pengetahuan seluruhnya dari tradisi tulisan dan penafsiran yang dilakukan oleh penyokong otoritas kesakralan dari Weda-Weda yang diungkapkan secara ilahi. Kemudian kritik Buddha terhadap wahyu ilahi dan beberapa sumber pengetahuan lainnya dapat ditemukan atau diuraikan dalam Cangki Sutta di dalam Majjhima Nikaya, yang syairnya adalah sebagai berikut. Buddha berkata bahwa ada 5 hal yang mempunyai akibat 2 muka dalam kehidupan ini. Apakah yang 5 itu? Pengetahuan berdasarkan kepercayaan, kesenangan, wahyu, perenungan yang dangkal, dan persetujuan akan suatu teori yang dipikirkan. Bahkan jika saya mendengar sesuatu berdasarkan wahyu paling dalam atau Suhanu Sutang, yang ada kemungkinannya adalah kosong, dangkal, dan keliru. Padahal apa yang tidak saya dengar dan bukan sebaliknya atau selainnya. Tidaklah tepat bagi seseorang yang cerdas melindungi kebenaran untuk tiba pada kesimpulan atau nitang secara kategorik atau ekasena. Dalam hal ini bahwa hanya inilah yang benar dan selain daripadanya adalah keliru atau ida ewang sacang mogang anyang. Dan sebaliknya, Buddha masih mengatakan bahwa jika seseorang mendengar dari wahyu, tradisi, atau laporan, kemudian mengatakan, inilah yang telah saya dengar dari wahyu, tradisi, atau laporan tersebut, maka ia telah melindungi kebenaran sepanjang ia tidak tiba secara kategorik pada kesimpulan bahwa hanya ini yang benar dan selain daripada itu adalah keliru. Di sini Sang Buddha menegaskan bahwa suatu teori yang berlandaskan tradisi atau laporan atau wahyu adalah bisa benar ataupun keliru. Dengan tidak adanya jaminan akan kebenaran atau kekeliruannya, tidaklah tepat untuk tergantung kepada teori itu sebagai alat yang sahih untuk memperoleh
pengetahuan. Karenanya, berdasarkan pengetahuan ini, seseorang tidak seharusnya tiba pada keputusan yang pasti mengenai keadaan sebenarnya dari suatu realitas. Oleh sebab itu, seperti yang dikemukakan Sang Buddha tadi, seseorang seharusnya menunda keputusan, dan itu berarti penolakan terhadap tradisi atau wahyu sebagai sumber yang sahih bagi pengetahuan. Dan sikap yang sama dipakai Sang Buddha terhadap teori-teori yang dirumuskan kaum rasionalis yang dilandaskan pada pemikiran atau taka atau argumen logika saja atau naya. Jadi teman-teman mahasiswa, suatu kebenaran tidak hanya atau tidak cukup hanya dengan kesaksian atau dengan pemikiran yang logis dan argumen menurut logika. Jadi ada aspek lain yang mendasari sebuah pengetahuan itu untuk menjadi suatu kebenaran. Dan apakah itu? Mari kita lanjutkan pembahasan kita terlebih dahulu. Menurut Sandaka Sutta dalam Majjhima Nikaya, 1 dari 4 tipe agama yang dikatakan tidak memuaskan atau anyasasika, tetapi tidak harus keliru, adalah yang berdasarkan pemikiran dan penyelidikan. Dan ia mengajarkan doktrin yang terbukti sendiri dan merupakan hasil dari pemikirannya dan suatu spekulasi. Tetapi dalam kasus seseorang yang berpikir dan berspekulasi, pemikirannya boleh jadi baik atau buruk, benar ataupun keliru. Jadi menurut Buddhisme awal, kebenaran atau kekeliruan suatu teori dalam kaitannya dengan kenyataan tidak dapat diputuskan oleh kekonsistenan pemikirannya. Kadangkala suatu teori yang telah dipikirkan dengan baik dapat pula keliru setelah dibandingkan terhadap kesatuan kenyataan dan teori yang dipikirkan tidak baik atau benar. Kebenaran pemikiran, oleh karena itu, seharusnya tidak dipakai sebagai satu-satunya kriterium atau kriteria bagi sebuah kebenaran. Teman-teman mahasiswa, kita akan membahas dulu tentang, kalau tadi kita membahas tentang kaum tradisional, kita akan bicara dulu tentang kaum eksperiensial pada masa Prabuddha, yaitu bahwa Buddha menuntut dirinya sebagai seorang atau berada di antara para pertapa dan brahmana yang memiliki pengetahuan tingkat tinggi, yang merupakan penunjuk kuat terhadap pandangan bahwa Sang Buddha tidak menuntut atau memandang dirinya sebagai pemilik cara yang unik untuk mendapatkan pengetahuan selain daripada yang dijumpai para guru agama yang lain yang ada sebelumnya pada masa tersebut atau pada waktu itu. Namun hal yang penting adalah bahwa sebagai hasil dari pengetahuan, Sang Buddha tidak tiba pada kesimpulan yang sama seperti yang dicapai pendahulu-pendahulunya. Sebagai contoh, para pemikir Upanishad yang mengikuti jalur pengetahuan tiba pada teori bahwa diri seseorang atau Atman dan diri semesta atau Brahman adalah satu dan sama, dan bahwa pembebasan adalah menyadari kenyataan ini. Atau seperti yang ada pada kaum Upanishad belakangan, teori yang menyatakan bahwa Brahman menciptakan dunia ini dan bahwa pencipta dan yang dicipta atau Atman, perorangan, dalam kenyataannya adalah satu dan sama. Selanjutnya dikatakan dalam Brahma Jala Sutta, Sang Buddha menunjuk kepada para pertapa dan brahmana yang sebagai hasil dari perkembangan konsentrasi yoganya. Dalam bahasa Palinya dikatakan bahwa Atapang Anawaya, Padanang Anawaya, Anu Yogang Anawaya, sama Manasikarang Anawaya, bahwa memperoleh kekuatan ekstrasensorik dan mempercayai dunia ini, yakni diri semesta dan diri perorangan atau Brahman adalah abadi, atau dunia ini diciptakan oleh Brahma atau Isara. Dan selanjutnya kita simak dulu ya, jangan berhenti sampai di sini. Ada penjelasan lebih lanjut dan diuraikan lebih lanjut bahwa dalam kenyataannya Sang Buddha tidak memandang isi dari pengetahuan tersebut identik dengan realitas terakhir apapun.
dan tidak juga pengetahuan demikian dipandang sebagai atau sesuatu yang mengandung pembebasan. Apapun pengetahuan yang diperoleh seseorang melalui persepsi ekstrasensorik dipandang oleh Sang Buddha sebagai alat untuk mencapai tujuan, tetapi bukan tujuan itu sendiri. Menurut Sang Buddha, pengetahuan yang demikian itu jika diwarnai dengan kesukaan atau ketidaksukaan seseorang akan membentuk berbagai kepercayaan dogmatis yang akan menghalangi seseorang dalam melihat keadaan yang sebenarnya dari segala sesuatu, atau istilahnya adalah yatha bhuta, dan juga pembebasan sempurna dengan tidak kemelekatan atau anupada vimutti. Sebaliknya, pengetahuan intuitif langsung ini jika tidak dirintangi oleh kesukaan atau ketidaksukaan akan melengkapi seseorang dengan pengertian yang mendalam tentang keadaan yang sebenarnya dari segala sesuatu sehingga seseorang mampu berlaku sesuai dengan hal itu dan mencapai kebebasan sempurna atau vimutti. Namun selanjutnya dalam pandangan Upanishad bahwa pandangan dan pengetahuan seseorang tidak diakibatkan oleh daya upayanya sendiri, melainkan karena belas kasih atau campur tangan dari Atman, atau bahkan karena sesuatu yang tidak dapat diterangkan dan bersifat misterius. Namun bagi Sang Buddha, hal ini merupakan kejadian yang sewajarnya, bukan yang tidak wajar. Perkembangan ekstrasensori atau dalam Buddhism disebut dengan abinya dipandang sebagai sesuatu kejadian kausal atau dhammata. Konsentrasi mental atau samadhi selalu dikondisikan secara kausal, dan konsentrasi mental inilah yang menjadi penyebab untuk perkembangan persepsi ekstrasensorik yang memungkinkan seseorang memeriksa keadaan sebenarnya dari keberadaan yang beberapa aspek daripadanya tidak dapat dicapai secara sempurna oleh persepsi indera biasa. Analisis tersebut memperjelas kenyataan yang penting bahwa Sang Buddha menyadari keterbatasan semua sumber-sumber pengetahuan. Kesadaran akan keterbatasan inilah yang mendorong Sang Buddha untuk menolak atau meragukan konsep kesatuan yang dianut oleh para guru-gurunya terdahulu. Sehingga terdapat 3 jenis pengetahuan atau tisawija yang terdiri dari yang satu adalah retrokognisi atau kemampuan mengetahui apa yang terjadi dari masa lalu. Yang ketiga adalah clairvoyance atau kewaskitaan, yaitu kemampuan mengetahui sesuatu dari masa lalu, saat ini, dan masa depan. Dan yang ketiga adalah pengetahuan tentang penghancuran nafsu-nafsu rendah atau nafsu kotor. Yang mana ketiga jenis pengetahuan ini merupakan hal yang terpenting dari 6 jenis pengetahuan tingkat tinggi atau cala binya. Selanjutnya kemudian muncul suatu pertanyaan bahwa lalu apakah Buddhisme dikatakan sebagai skeptisisme karena Buddhisme menekankan pada keterbatasan-keterbatasan terhadap semua sumber pengetahuan pikiran, persepsi, dan bahkan persepsi ekstrasensorik. Dan jawabannya adalah tentu saja tidak. Dan sebaliknya, Buddhisme menitik beratkan pada keterbatasan pengetahuan tersebut dimaksudkan untuk mencegah seseorang terjatuh ke dalam jaring teori-teori spekulatif atau ditthi atau pandangan salah yang meletakkan ketidakberadaan sebagai keberadaan. Pengetahuan tentang segala sesuatu sebagaimana adanya atau yata bunya nana karena terdiri dari pengetahuan apa yang ada sebagai berada dan apa yang tidak ada sebagai tidak berada, atau santang wa atiti na sati, asatang wa atiti na sati. Sang Buddha menyadari bahwa prasangka subjektif memegang peran penting dalam pengertian atau persepsi seseorang tentang kebenaran. Karenanya, beliau enggan mengkhotbahkan atau mengotbahkan dhamma
setelah pencapaian penerangan sempurna pada waktu itu. Namun pada akhirnya diputuskan untuk tetap dikotbahkan atas permohonan dari Brahma Sampati, dan kemudian beliau menggunakan metode pengajaran bertahap yaitu Anupubikata karena diketahui ada perbedaan sifat dan kemampuan di antara orang-orang yang akan diajarkannya. Kemudian ketika dipertanyakan mengenai cara memperoleh pengertian yang benar atau samaditi, beliau atau Sang Buddha menyebutkan ada dua sumber utama atau dua cara, yaitu yang pertama adalah kesaksian orang lain atau kata-kata orang lain yang dalam hal ini bisa diartikan sebagai guru, kitab atau literasi dan lain sebagainya yang diistilahkan dalam paratogosa. Dan yang kedua adalah perenungan yang tepat atau benar yang istilahnya adalah Yoniso Manasikara. Kemudian teman-teman mahasiswa, kita telah ketahui bersama bahwa Sang Buddha di pembahasan atau di slide yang depan mengkritik sumber pengetahuan seperti wahyu dan kesaksian, tetapi kritiknya tidak semuanya destruktif. Kenyataannya bahwa kritik tersebut diarahkan terutama kepada mereka yang berpendapat bahwa ini satu-satunya sumber pengetahuan yang sahih. Namun di sini kita lihat bahwa Sang Buddha memandang kesaksian sebagai langkah pertama dalam mencapai pengetahuan atau pengertian. Kesaksian di sini atau laporan atau sumber dari orang lain tersebut menurut Sang Buddha atau dalam konsep yang disampaikan atau ditawarkan oleh Sang Buddha, kemudian seharusnya diperiksa terlebih dahulu dengan membandingkan terhadap pengalaman-pengalaman yang dialami oleh seorang tersebut, sehingga akan diketahui bahwa kesaksian itu sendiri mungkin benar ataupun salah. Dan teman-teman, jika kita kaitkan dengan Kalama Sutta, ini adalah sebagai bentuk aplikasi dari Ehipassiko, yaitu membuktikan sebuah kebenaran sebelum dijadikan nanti dipercaya sebagai suatu kebenaran. Kemudian selanjutnya adalah mengenai perenungan yang tepat atau Yoniso Manasikara yang meliputi pengalaman, kemudian perenungan dan juga pemikiran. Jadi Sang Buddha memandang pengalaman sensorik maupun ekstrasensorik dan pemikiran atau penarikan kesimpulan yang berlandaskan pengalaman sebagai sumber pengetahuan. Kemudian kesahihan persepsi indera tidak ditolak dalam Buddhisme awal. Kenyataannya, data indria atau pasa dan sanya adalah sumber-sumber utama dari pengetahuan dan pengertian tentang dunia. Meskipun demikian, Sang Buddha menegaskan kenyataan bahwa persepsi indria cenderung memberikan salah arah kepada manusia. Hal tersebut dimaksudkan bahwa hal ini tidak disebabkan oleh cacat yang ada dalam persepsi indria, melainkan terutama disebabkan oleh cara yang telah dikondisikan oleh manusia sedemikian rupa dalam menafsirkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan ataupun sebagainya. Untuk menjelaskan hal tersebut, pernyataan di dalam Majjhima Nikaya yang menjelaskan tentang proses persepsi indria, bagaimana persepsi indria dapat menyalah-arahkan manusia, yaitu sebagai berikut. Dalam syair berikut, Sang Buddha menyampaikan bahwa bergantung kepada organ penglihatan dan objek penglihatan, oh biku, muncullah kesadaran penglihatan. Pertemuan bersama dari ketiganya adalah kontak. Karena kontak, muncullah perasaan. Apa yang ia rasakan, ia cerap. Apa yang ia cerap, ia pikirkan. Ia menjadi tergoda olehnya. Apa yang membuatnya tergoda merupakan konsep yang pada gilirannya menyerbunya dalam kaitannya dengan objek-objek terlihat yang dikenali oleh organ penglihatan, termasuk dalam masa lalu, mendatang, dan masa sekarang. Rumusan dalam syair tersebut di atas dimulai dengan catatan yang amat impersonal yang berpangkal pada rumusan umum dari kausalitas, yaitu paticca samuppada.
Jika ini berada, maka itu berada, atau imasming sati idang hoti. Pertanyaan yang impersonal ini hanya berlaku sampai pada tahap perasaan atau wedana saja. Rumusan tersebut mengambil bentuk pendekatan personal sugestif terhadap kegiatan yang dilakukan secara sengaja, karena kalimat itu menggunakan kalimat bentuk orang ketiga, yaitu apa yang ia rasakan, ia cerap, dan selanjutnya. Di sini kita temukan penyelusupan kesadaran yang kemudian membentuk keseluruhan proses persepsi dan berpuncak pada pembangkitan godaan-godaan yang didasari oleh keinginan rendah atau tanha, kencongkakan atau mana, dan pandangan salah atau diti. Jadi jelaslah bahwa ini tidak hanya sekedar kesatuan proses dan juga tidak merupakan kegiatan yang diarahkan secara semena-mena atau mengada-ada, melainkan suatu sasaran yang tidak dapat ditawar lagi bagi suatu tujuan tentang keteraturan mengenai segala sesuatu. Seperti disebutkan di depan bahwa sikap subjektif seperti suka dan tidak suka bercampur dengan persepsi indria akan mengotori kesan-kesan indria. Dan proses meditasi dan perkembangan persepsi ekstrasensorik mengarah kepada penghapusan prasangka-prasangka subjektif tersebut. Tetapi seperti kita ketahui bersama bahwa setelah pengembangan persepsi ekstrasensorik dan verifikasi terhadap keadaan sebenarnya dari segala sesuatu melalui cara ini, para pemikir pra-Buddhisme menurut Sang Buddha memperbolehkan prasangka subjektif mereka bercampur dengan penafsiran akan segala sesuatu yang disajikan sebagai bentuk persepsi tingkat tinggi. Jadi, bahkan seseorang yang telah mengembangkan persepsi ekstrasensoriknya seperti retrokognisi boleh jadi percaya akan sesuatu kesatuan metafisik seperti diri atau Atman atau penciptaan alam semesta oleh Brahma yang Maha Kuasa. Ini menurut pemikir pra-Buddha ya teman-teman. Dan hal tersebut menurut Buddhisme, berbagai bentuk persepsi ekstrasensorik tersebut tidak dapat dipakai sebagai landasan bagi kepercayaan metafisik, karena persepsi atau kekuatan ekstrasensorik yang diakui oleh Sang Buddha adalah sebagai berikut. Yang pertama atau satu adalah psikokinesis atau idiwida, yaitu bukan merupakan pengetahuan melainkan kekuatan, tetapi dari berbagai perwujudan dari kekuatan tekad, yaitu aditana ini dalam jana. Yang kedua adalah telinga batin atau diba sota, yaitu kemampuan indria untuk menangkap bunyi-bunyian dari jarak jauh, bahkan lebih jauh dari jangkauan indria pendengaran biasa. Perluasan persepsi pendengaran baik dalam jarak maupun dalam kedalaman membuat seseorang mampu untuk menangkap secara langsung fenomena berkorelasi tertentu yang biasanya hanya dapat disimpulkan saja. Yang ketiga adalah telepati atau cetopariyanyana, adalah kemampuan yang membuat seseorang mampu memahami keadaan secara umum atau tentang bekerjanya pikiran orang lain, atau dalam kata lain adalah kemampuan bisa membaca pikiran orang lain. Yang keempat adalah retrokognisi atau pubeniwa sanu satinana, adalah kemampuan untuk menangkap sejarah kehidupan masa lalu dari dirinya, dan ia tergantung kepada memori atau sakti dan memori dari kehidupan lampau. Hal ini diperoleh melalui kegiatan konsentrasi yang intensif atau samadhi, seperti halnya dalam pengembangan indria-indria lainnya. Yang kelima adalah mata batin atau dibajaku, yaitu pengetahuan tentang kematian dan kelanjutan dunia makhluk-makhluk yang berkelana dalam lingkaran kehidupan sesuai dengan perbuatannya atau karmanya. Kemampuan ini bersama-sama dengan retrokognisi membuat seseorang mampu memeriksa fenomena kelahiran kembali. Kemudian yang keenam adalah pengetahuan tentang penghancuran rangsangan-rangsangan kotor atau asawakaya nyana.
yang bersama-sama dengan 4 kemampuan yang terakhir, yaitu telinga batin atau dibasota, telepati atau citoparia nyana, retrokognisi atau pubeni wa sanusati nyana, dan mata batin atau dibajaku, melengkapi seseorang dengan pengertian yang mendalam tentang 4 kebenaran mulia. Teman-teman mahasiswa, sehingga nampak bahwa ada beberapa kaitan antara persepsi ekstrasensori dengan persepsi indria biasa. Indria ekstrasensorik memiliki objek-objek yang berkaitan dengan pengetahuan tersebut dan dapat dihubungkan dengan indria-indria biasa. Persepsi ekstrasensorik memiliki objek-objek yang berkaitan dengan pengetahuan tersebut. Namun, objek-objek tersebut kadangkala pada konteks atau tingkatan tertentu tidak dapat ditangkap oleh indera biasa. Karena perbedaan di antara kedua bentuk persepsi ini merupakan perbedaan dalam tingkatan penembusan atau tingkatan batin. Dan persepsi langsung ini baik indria biasa maupun luar biasa melengkapi manusia dengan pengetahuan tentang fenomena atau dhamma nyana dan berlandaskan pada pengetahuan langsung tersebut. Kemudian Sang Buddha menarik kesimpulan secara induktif tentang kesemestaan dari 1, yaitu kausalitas atau paticca samuppada. Yang kedua adalah ketidakkekalan atau anicca. Yang ketiga adalah kederitaan atau dukkata, dan yang keempat adalah ketanpa intian atau anattata. Dan kesimpulan ini dikenal atau diketahui sebagai pengetahuan inferensial atau anwaye nyana. Jadi, setelah menyajikan kritik terhadap teori-teori epistemologikal yang ada pada masa lalu itu, Sang Buddha menerima suatu bentuk empirisisme atau berlandaskan secara meluas pada pengalaman indria dan persepsi ekstrasensorik yang dinyatakan secara ringkas dan singkat, tetapi merupakan suatu uraian yang amat penting dalam Sabha Sutta yang diuraikan sebagai berikut. Jadi di dalam Sabha Sutta itu terdapat seorang filsuf yang semasa hidup dengan Sang Buddha dan yang bernama Janusoni yang mempertanyakan kepada Sang Buddha tentang segala sesuatu atau sattva, yakni suatu pernyataan metafisikal tentang apa yang membentuk segala sesuatu di alam semesta ini. Kemudian atas pertanyaan tersebut Sang Buddha bahwa segala sesuatu berarti mata, bentuk, telinga, bunyi, hidung, pewangian, lidah, rasa, badan, objek-objek yang dapat disentuh, pikiran, dan objek-objek mental atau konsep-konsep. Dan apabila disingkat bahwa segala sesuatu terdiri dari 6 indria dan beserta dengan objek-objeknya. Kemudian Sang Buddha melanjutkan dengan mengatakan bahwa mungkin ada yang lain yang tidak sependapat dengan pendapatnya dan yang meletakkan berbagai hal lainnya sebagai segala sesuatu. Tetapi spekulasi seperti itu, seperti yang dikatakan oleh Sang Buddha berkaitan dengan hal lain yang selain dikatakan oleh Buddha tersebut, hanya akan membimbing kepada kejengkelan dan kekhawatiran saja, karena hal-hal seperti tersebut akan berada di luar jangkauan pengalaman atau awi saya. Dan mengenai uraian singkat ini meringkaskan secara indah keseluruhan daripada pendirian epistemologikal dari Buddhisme awal. Teman-teman mahasiswa, demikianlah tadi telah kita uraikan mengenai epistemologi Buddhisme yang mungkin kita bahas secara singkat saja, dan teman-teman silahkan boleh mengembangkan pemahaman pengetahuannya dari sumber-sumber yang relevan yang berkaitan dengan materi yang kita bahas. Dan pada akhirnya saya ucapkan selamat belajar dan Sukyoto Namo Buddhaya.